Pernahkah kamu merasa stres dengan kondisi ekonomi di akhir-akhir ini? Pernahkah kamu merasa cemas saat melihat harga-harga barang yang turun, tapi pengeluaranmu justru meningkat? Atau mungkin kamu kejebak dalam fenomena doom spending, di mana kamu tanpa sadar ngabisin uang lebih banyak untuk hanya merasa lebih baik di tengah krisis, sampai-sampai kamu menghabiskan semua tabungan kamu untuk memenuhi keinginan kamu. Di masa ekonomi yang penuh tantangan ini, banyak dari kita yang merasakan tekanan yang sama. Tapi sebenarnya ada cara untuk kita bertahan, bahkan berkembang dengan kunci yaitu mindset yang tepat dan langkah-langkah yang jelas. Di video ini kita akan membahas cara bagaimana agar kita tetap survive secara mental dan mindset, tetap positive thinking meskipun di tengah fenomena ekonomi yang saat ini sedang was-was. Yuk simak selengkapnya di pembahasan setelah yang satu ini. Krisis ekonomi bukanlah sesuatu yang baru. Setiap generasi pasti pernah ngerasain situasi di mana kondisi ekonomi menguji daya tahan mental dan keuangan kita. Tapi satu hal yang pasti yaitu cara kita merespon krisis inilah yang akan nentuin apakah kita akan tenggelam atau tetap berdiri. Fenomena seperti doom spending, yaitu belanja berlebihan di saat merasa tertekan, atau deflasi di mana harga-harga jatuh tapi daya beli menurun, ditambah lagi banyak orang yang terpaksa mulai makan tabungan untuk bertahan hidup, menjadi kenyataan pahit yang harus kita semua hadapi. Tapi ada harapan. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana kita bisa tetap menjaga mindset positif dan mengembangkan mental untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama, mengapa fenomena ekonomi saat ini bisa terjadi? Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam tips dan strategi, kita perlu memahami fenomena-fenomena apa yang saat ini sedang terjadi. Yaitu pertama ada doom spending. Fenomena doom spending muncul ketika seseorang menghabiskan uang untuk beli barang-barang atau layanan secara berlebihan, terutama saat mereka cemas atau tertekan. Ini adalah bentuk dari kompensasi emosional yang digunakan untuk sementara meredakan stres atau ketidaknyamanan psikologis. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, orang cenderung mencari pelarian dari kecemasan mereka, dan belanja impulsif menjadi salah satu caranya. Namun dalam jangka panjang ini bisa nyebabin masalah keuangan yang lebih besar karena pengeluaran yang gak terkendali dan akhirnya memperburuk kondisi keuangan pribadi. Yang kedua ada deflasi. Deflasi adalah situasi di mana harga barang dan jasa turun secara umum. Sekilas ini tampak seperti kabar baik untuk konsumen, tapi juga bisa sangat merusak ekonomi. Ketika barang turun, konsumen cenderung menunda pembelian dengan harga barang akan turun lebih jauh lagi, yang pada akhirnya mengurangi permintaan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya banyak bisnis-bisnis bisa gulung tikar, PHK meningkat, dan masyarakat menghadapi situasi yang lebih menekan. Lalu yang ketiga ada fenomena makan tabungan. Dalam kondisi seperti deflasi atau resesi, banyak orang terpaksa gunain tabungan mereka hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ini bisa sangat meresahkan karena tabungan yang menjadi jaringan pengaman di masa depan semakin menipis, dan bagi banyak orang tanpa tabungan berarti mereka sangat rentan terhadap kejutan ekonomi di masa depan. Kedua, dampak psikologis dari fenomena ekonomi ini. Setiap fenomena ekonomi tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan kita, tapi juga pada kesehatan mental dan psikologis kita. Dampak emosional dari doom spending, banyak orang merasa sensasi penyesalan dan rasa bersalah setelah melakukan pembelian yang tidak diperluin. Siklus ini bisa berbahaya karena semakin kita merasa buruk, semakin besar kemungkinan kita untuk kembali mengeluarkan uang tanpa perhitungan. Lalu kecemasan dari deflasi. Deflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar. Banyak orang yang melihat harga barang turun merasa bingung apakah mereka harus nunda beli atau beli sekarang. Kebingungan ini yang menciptakan tekanan yang lebih besar, terutama jika pendapatan mereka menurun dan harus mengandalkan tabungan yang terbatas. Ini menciptakan kondisi di mana kecemasan dan stres menjadi bagian
bagian sehari-hari dalam kehidupan kita. Lalu stres karena makan tabungan. Ketika kita terpaksa makan tabungan, kita mulai kehilangan rasa aman finansial. Setiap kali kita menarik uang dari tabungan, kita mungkin merasa kehilangan yang dalam karena kita sadar bahwa jaring pengaman kita semakin tipis. Kondisi ini dapat nyebabin ketakutan akan masa depan dan perasaan tidak berdaya. Ketiga, cara menghadapi fenomena ekonomi ini. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menghadapi semua tekanan ini dengan mindset yang positif dan mental yang kuat. Berikut adalah strategi yang bisa kamu terapin. Pertama, sadari pola pengeluaranmu. Penting untuk terlebih dahulu menyadari pola doom spending yang mungkin kamu lakuin. Setiap kali kamu merasa dorongan untuk menghabiskan uang tanpa alasan yang jelas, tanya lagi pada diri kamu, apa ini benar-benar perlu, benar-benar butuh, apa cuma ingin mengatasi emosi sesaat dengan belanja. Dengan menyadari pola ini, kamu bisa mulai membatasi pengeluaran yang gak perlu dan menggantinya dengan aktivitas lain yang lebih produktif. 2. Latih mindfulness. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi kecemasan finansial adalah dengan berlatih mindfulness. Dengan meditasi atau melakukan latihan pernapasan, kamu bisa membantu diri sendiri untuk tetap tenang di tengah tekanan. Mindfulness juga membantu kita fokus pada saat ini, bukan pada ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Mulai sekarang fokuslah pada hal yang bisa kamu kendaliin. Salah satunya kunci untuk menjaga mindset positif adalah dengan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang bisa kita kendaliin. Kita nggak bisa mengontrol fluktuasi pasar atau kebijakan ekonomi global, tapi kita semua bisa ngontrol gimana kita caranya merespon. Misalnya fokus pada pengaturan anggaran keuangan harian, nyisihin waktu untuk olahraga, atau menjalani rutinitas yang teratur. 3. Kembangkan rasa syukur. Di tengah masa sulit ini, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak miliki atau apa yang telah hilang. Dengan melatih rasa syukur, kamu bisa merubah perspektifmu. Setiap hari cobalah untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri. Ini bisa sederhana seperti masih ada makanan di atas meja, kesehatan yang masih baik, atau dukungan dari orang-orang yang terdekat. Itu bisa menambah rasa syukur kamu. 4. Buat rencana finansial jangka panjang. Meski situasi ekonomi saat ini sulit, penting juga untuk tetap merencanain masa depan. Buat rencana keuangan jangka panjang yang mencakup anggaran, tabungan darurat, dan investasi kecil-kecilan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu akan merasa lebih terarah dan fokus dalam menghadapi tantangan ekonomi. Lalu buat kegiatan yang positif. Cari aktivitas yang bisa ningkatin mood dan membawa kebahagiaan. Ini bisa berupa hobi baru, olahraga, atau interaksi dengan teman dan keluarga. Sibukin diri dengan kegiatan positif yang akan membantu mengalihkan perhatian dari kekhawatiran dan memberi rasa pencapaian yang dapat tingkatin semangat kita. Bangun komunitas dan jaringan dukungan. Tidak ada yang lebih kuat daripada memiliki jaringan dukungan yang solid. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki tujuan dan pengalaman serupa. Berbagi cerita dan mendapatkan perspektif dari orang lain bisa memberikan motivasi dan kebangkitan saat merasa tertekan. Berdayakan diri dengan pengetahuan, yaitu pelajari lebih banyak tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan topik-topik ekonomi lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman tentang ekonomi, kamu akan merasa lebih siap untuk menghadapi perubahan dan pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Ini juga bisa menjadi cara kamu untuk mengalihkan perhatian dari perasaan negatif. Lalu tetapkan tujuan kecil dan realistis. Fokus pada pencapaian kecil yang dapat membangun kepercayaan diri kamu. Setiap kali kamu mencapai salah satu tujuan ini, beri diri kamu penghargaan. Bahkan jika itu hanya sekedar pujian untuk diri sendiri, ini bantu kita menciptakan perasaan positif dan membangun momentum. Kesimpulannya, kita telah menjelajahi fenomena-fenomena ekonomi saat ini, mulai dari doom spending, deflasi, makan tabungan, yang mana semuanya bisa menjadi tantangan besar dalam hidup kita. Namun kita juga telah membahas sejumlah cara untuk menjaga mindset positif dan mental yang kuat di tengah kesulitan ini. Menjaga pikiran tetap positif bukan hanya tentang mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tapi ini adalah proses aktif yang melibatkan kesadaran, pengendalian diri, dan komitmen untuk terus berkembang. Dengan menerapkan strategi-strategi yang kita telah bahas, dari mindfulness hingga membangun
jaringan dukungan, kita dapat menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketahanan. Ingat, meskipun situasi di luar mungkin tidak ideal, cara kita meresponlah yang akan tetap menentuin perjalanan hidup kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dari kami di Innerboost. Mari kita untuk terus bergerak maju dan tumbuh bersama di tengah tantangan ini. Kalau kamu punya pendapat dan opini sendiri dan ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan ingat lagi, setiap langkah kecil menuju perubahan positif adalah langkah menuju kebahagiaan sejati. Bye, see you next time.